So this is my, I haven't shared. Okay, you guys, you can see my my PPT in your screen. Yes, Miss, of course. Okay, cool. Now let's do the fiscal policy, right? Today our topic is the fiscal policy. Anyone know what is the fiscal policy? Now we already have been in macroeconomics. Macroeconomics. And I want to ask, did anyone join the webinar that I shared to you this morning? Anyone? No? I don't think so, Miss, because we have other class later. Oh, nobody? Because you have class at that time? Yes, Miss. Okay. Okay then. All right. Now let's start. This is our topic today. Get this little. Okay. So this is the lecture note number 6. We already in the 6th week here of this semester. How fast is it? It's very fast. Now we are already in the 6th week. Okay. So we only have 1 more weeks, and then the other week we're gonna have a midterm. So be ready for the midterm. Okay. About fiscal policy, and next week we're gonna have monetary policy. So we're all done with the economic, introduction to economic, and then we're gonna have a midterm after that, and after the midterm we're gonna move on to the other topic which is engineering economics. Okay, so this is the last 2 topics in economy. All right, anyone know what is the fiscal policy? Please share to me. Come on guys, you have to be active while you're online, otherwise you're gonna be sleepy. Because yes, who's gonna talk here? Noah, Miss. Noah. Okay, Noah, go ahead. Noah, what is that, Noah? Fiscal policy is more like the government use of spending that can influence the economic conditions. Okay, so that can influence the economic condition. Yeah, this is about the government, about the government spending and purchasing. Okay, good, yeah. Good. Good. No, okay, but right. Now, anyone else want to share about fiscal policy? Anyone else? Other than Noah? All right. If there is nobody, then you can see in the screen here and you can read it yourself. Yeah. We talking about fiscal policy because why there is a fiscal policy? Because in the very beginning, there are 2 types of economists. Yeah. First one is the classical economist, and the second one is the Keynes economist. So we're talking about this, the classical and the Keynes. Yeah. The classical economist, we know the father of the classical economist is Adam Smith. Yeah. And the father of the Keynes, which is the Keynes himself. Keynes himself. Okay. Yeah. So the people who follow Keynes, we call it Keynesian. Yeah. Maybe you may heard this before. Yeah. And this is the classical. Keynesian, yeah, or classical. Okay. So in here you can read that classical economy. Yeah, so there are 2. The first one, the classical one, the classical economists believe the market ability to be self-regulating through the invisible hand, the pricing mechanism of the market. Short-run problems are temporarily glitch. Okay, so these 2 groups of people, no, not people, I mean, these 2 groups of economists, they are debating about their opinions. The first one, the classical economists, they are believe that the economy,
the market, the market in the economy, and they have it has a self-regulating, they have a self-regulating, so no need to be get involved, and government no need to get involved, so because the market, there is what we call the invisible hand. This invisible hand regulate the market itself, like the pricing mechanism of the market, right? When we're talking about the demand and supply, so the equilibrium in the market, the demand and supply, it coming from itself, nobody involved in that mechanism, so we call it invisible hand. So that's what the classical economists believe. But the other economists, which is the Keynesian economists, argue about the ability of economy to get out of depression on its own. Because we know that we already learned last week that the economy, when we're talking about economy, the term of economy in here, it can reflect to or it has a meaning of country. So in the economy of the country, or the economy, the economy, there's a cyclus in economy, right? The cycle, it can be on the peak, it can be on the trough, or it can be downturn, or it can be upturn, right? So every economy always experience those kind of things. So in the classical economy, they are believe that those kind of cycles, they just can't do it by themselves. There's invisible hand who can regulate those kind of cycle. So if there is a depression or there is downturn in economic, the economic will move back to the upturn, or it gonna goes to the peak. But it is argued by the Keynesian economists, because the Keynesian economists, they believe that the economy itself has to be regulated. Because the economy cannot get out of depression on its own. So somebody or government has to regulate it, has to help the economy. So if the economy experiencing the downturn or in depression, by having the regulation by the government, the economy of the country will bounce back. Jadi ada dua grup di ekonomis ini, jadi ada yang klasik, grup klasik dengan grup Keynes. Grup klasik ini nggak percaya. Grup klasik ini percayanya ekonomi itu ya udah didiamin aja gitu ya. Mau lagi depresi, mau lagi nggak depresi atau ekspansi, ekonomi itu akan kembali kepada keadaannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dia depresi nanti pasti akan balik lagi ke keadaan tidak depresi gitu. Karena kan ekonomi itu selalu ada cycle-nya ya, kayak kita pelajarin minggu kemarin, selalu ada cycle-nya. Jadi akan kembali ke cycle tersebut gitu ya. Nah, kalau yang Keynesian ekonomi, dia percaya bahwa mereka berpendapat bahwa ekonomi itu nggak bisa didiamin begitu aja. Karena ketika ekonomi didiamin begitu aja, ketika sebuah negara mengalami depresi, kita nggak tahu nih kapan depresi itu akan kembali menuju ke ekspansi atau ke pertumbuhan. Nah, untuk dari depresi menuju ke pertumbuhan itu harus ada campur tangan. Harus ada campur tangan dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak campur tangan, kita nggak pernah tahu ini apakah dia akan kembali ke pertumbuhan, cuman kapan. Perlu waktu yang terlalu lama. Bisa-bisa kita semua udah pada mati baru ekonominya balik ke pertumbuhan. Oleh karena itu, orang Keynesian percaya bahwa sebuah ekonomi atau sebuah negara itu harus ada interaksi atau ada involvement, keterlibatan dari pemerintah untuk mengatur ekonominya. Jadi itu perbedaannya. Jadi sangat berbeda banget sangat berbeda banget antara yang klasikal dengan yang Keynesian. Oke. Nah, kemudian di poin ketiga, Keynes starts asking what short-run force causing the depression and what society can do to counteract them.
Ya, with this approach, Keynes created a macroeconomic framework. Makanya di Keynesian itu ada macroeconomic framework ya, yang fokus di short term ya, seperti such as business cycle and how to stabilize output fluctuation. Nah, kalau kita bicara tadi classical, emang pada dasarnya ada business cycle, ada economy cycles, tapi kan kita nggak tahu ya itu jangka panjang ya, jangka panjang. Makanya tadi orang Keynesian bilang ya emang akan kembali, cuma kita nggak tahu kembalinya kapan gitu ya. Kalau ekonomi sebuah negara itu lagi depresi, bisa-bisa kita semua udah mati baru balik, baru tumbuh gitu ya. Makanya kemudian Keynesian dia menciptakan sebuah macroeconomic framework yang sifatnya adalah short term. Ya, jadi jangan lama-lama lah kalau ada depresi gitu ya. Cepet-cepet diperbaikin supaya waktunya enggak terlalu berlarut-larut ya. Jadi dalam short run udah bisa diatasin. Oke? Seperti kejadiannya seperti pada waktu COVID kemarin ya kan? Pada waktu COVID kemarin hampir semua negara di dunia mengalami depresi. Ya, selalu ada depresinya. Tapi karena pemerintah negara masing-masing itu gercep ya, gerak cepat, jadi ekonominya tumbuh lagi. Ya, dalam waktu cuman 1 kali depresi aja perekonomian udah tumbuh lagi. Ya, begitu juga di negara-negara lain, termasuk juga Indonesia. Ya, ekonominya udah tumbuh. Karena apa? Karena ada campur tangan dari pemerintah. Ya, kalau misalkan nggak ada campur tangan dari pemerintah, kita nggak tahu nih apakah kita udah bisa tumbuh perekonomiannya sekarang tumbuh atau enggak gitu ya. Oke. Now, I'm gonna asking you, do you know what is the sign? What is the sign when the economy is called growing or there is a growth in economy? Anyone knows? Ada nggak yang tahu? Kira-kira cirinya apa sih sebuah negara kalau dikatakan dia sedang ekonominya sedang bertumbuh? Ada yang mau share nggak? Ada yang tahu? Ayo. Saya Miss. Yes, Safira, go ahead. Ekonomi bertumbuh ya. Saya pernah baca itu jumlah lapangan kerja lebih sedikit daripada peminatnya gitu. Jadi jumlah angka yang produktif lebih banyak daripada orang yang menyediakan lapangan kerja. Gitu. Oke, jadi ekonominya bertumbuh itu sebenarnya karena ada lapangan kerja ya. Jadi lapangan kerjanya terbuka. Oke. Ya, Yes. jadi itu adalah ekonomi tumbuh. Thank you ya Syafira ya. Good good answer. Oke, now let me explain what Syafira trying to say ya. Jadi kalau ekonomi bertumbuh itu bisa kita lihat ya. Di sekeliling kita aja. Kalau kita sekeliling kita tuh banyak di apa namanya di banyak sign ya, banyak tanda. Misalkan dibutuhkan pekerja ini, dibutuhkan pekerjaan ini, maksudnya recruiting. Nah, itu artinya ekonomi lagi tumbuh. Ya, itu sign yang pertama. Sign yang kedua, kita lihat di sekeliling kita itu banyak pembangunan. Ya, entah itu pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh masyarakat biasa. Ya, jadi kalau misalkan masyarakat itu banyak yang lagi bangun rumah ya atau banyak yang lagi bangun toko ya atau negara lagi banyak membangun infrastruktur, itu artinya perekonomiannya lagi tumbuh. Ya, beda dengan zaman depresi ya, zaman resesi. Kalau ada resesi atau depresi itu nggak ada satu orang pun yang membangun. Ya, baik individual, household rumah tangga maupun pemerintah. Okay, so that's we can just take a look on our around ya, our environment, what kind of economic that we are dealing with. Okay, jadi itu ya, Anda bisa melihat di sekeliling Anda. Begitu juga dengan pengangguran. Nah, kemarin saya barusan dari Bali, kemudian sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya barusan dari Balikpapan. Ya, ada yang dari Balikpapan sini ya? Siapa? Dari Balikpapan kemarin apa? Zuhar ya? Saya Miss. Ya, Zuhar ya, kamu dari Balikpapan ya. Oke. Jadi saya barusan dari sana. Dua-duanya saya menghadiri pernikahan dari ponakan saya ya, di Balikpapan maupun di Bali kemarin. Nah, yang saya lihat baik di Balikpapan maupun di Bali, itu saya nggak pernah ngelihat adanya Pak Ogah. Ada tahu Pak Ogah nggak? Tukang yang apa ngatur-ngaturin jalan terus kita kasih Pak cepek. Kita kasih uang entah 500, entah 100, entah 1000 gitu ya.
Nah, itu kalau nggak salah di Balikpapan saya nggak pernah melihat yang seperti itu. Ya. Benar nggak, Zufar? Boleh dikoreksi. Ada nggak? Tukang parkir gitu atau gimana, Miss? Bukan tukang parkir, tukang yang suka ngatur-ngaturin jalan. Ngatur-ngaturin jalan, kalau misalkan jalan lagi diperbaikin gitu ya. Ada yang ngatur-ngaturin jalan, terus kita ngasih uang ke dia. Atau kita misalkan mau belok, kita ngasih uang ke dia supaya kita dikasih jalan. Kayak gitu. Ada nggak? Di Serang banyak, Miss. Enggak. Nah, itu mah di Serang. Zufar Saya nggak mah mau nanya jawab di sih. Zufar, Balikpapan. jawab, please. Emang Serang jelek, Miss. Kalau di Balikpapan jarang, Miss. Ada kayak Jarang gitu. ya. Ya, saya kemarin sih nggak ngeliat sih. Ya, jadi ada jalan lagi diperbaikin. Itu nggak ada yang ngatur-ngaturin jalan tuh nggak ada supaya kita kasih uang. Artinya kan di sana tuh nggak ada pengangguran gitu loh. Ataupun Benar, kalau ada Miss. pengangguran, penganggurannya tuh kecil gitu. Karena orang semua bekerja. Kalau semua orang bekerja, ngapain dia kerja di jalanan? Dapetin uang cepek, gopek, ya kan? Ceng dari orang. Mereka udah punya pekerjaan, jadi mereka nggak perlu uang seperti itu gitu ya. Beda dengan di Jawa Barat ya, di Bandung. Banyak banget kan tukang yang ngatur-ngaturin jalan yang kita kasih cepek atau gopean atau cengan gitu kan. Di depan Telio aja itu kan udah ada orang yang melakukan hal tersebut gitu kan. Di Bali juga sama. Di Bali nggak ada orang yang kayak gituan ya, yang kita kasih orang kayak gitu. Karena apa? Karena sana ekonominya bertumbuh. Artinya pengangguran tuh bisa jadi nol ya. Tapi pengangguran itu nggak pernah ada ya. Kecil lah ya. Artinya apa? Semua orang bekerja. Semua orang punya pekerjaan. Ya, kalau semua orang punya pekerjaan, artinya ekonominya tuh tumbuh. Ya, kita bisa lihat dari sana. Nah, beda dengan di Serang ya, tempatnya Hafiz itu pasti banyak kan. Artinya apa? Ekonomi di sana nggak terlalu bagus. Ya, ekonomi sana nggak terlalu bertumbuh karena pengangguran masih banyak. Kalau banyak orang yang nganggur kan akhirnya banyak orang yang gitu ya, ngatur-ngaturin jalan lah gitu kan. Pokoknya cari-cari kerjaan deh gitu kan. Cari-cari kerjanya sifatnya informal. Ya kan? Nah, itu yang terjadi di sekeliling kita. Nah, jadi sekarang Anda bisa ngelihat kalau misalkan sebuah ekonomi tumbuh, itu hampir tidak ada pengangguran. Artinya apa? Semua orang bekerja, punya pekerjaan. Nah, kalau semua orang punya pekerjaan, nggak ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal kayak Pak Ogah tadi. Ya, bukan tukang parkir ya. Kalau tukang parkir kan emang dia kerja buat pemerintah, ya kan? Untuk Pemda, ya kan? Ngumpulin uang untuk Pemda. Kalau ini enggak, ya dia emang nggak punya kerjaan. Karena dia nggak punya kerjaan, makanya dia jadi pengatur jalan atau apalah, atau pengemis lah dan lain-lain. Ya, di Bandung aja pengemis aja banyak ya. Kalau nggak salah di Balikpapan tuh saya nggak ngeliat pengemis. Kemudian di Bali saya juga nggak ngeliat pengemis gitu ya. Jadi artinya bagus gitu ya pertumbuhan ekonominya. Oke, boleh kalau ada yang mau mengkoreksi saya, silakan ya. Kalau mau komen, go ahead ya. Jangan malu-malu. Oke, jadi itu adalah ketika when we talking about the economic growth ya atau pertumbuhan ekonomi. Oke, nah kemudian di sini tadi ya Keynes ya, dia bicara di short run, jadi di jangka pendek ya, jadi dia bicara jangka pendek. Saya nggak mau bicara jangka panjang, karena kok jangka panjang nanti terlalu panjang, belum sempat diapa-apain, ya ekonominya masih gitu-gitu aja, kitanya juga udah, kita udah tereliminasi sendiri gitu ya, artinya kita udah pada bergelimpangan ya, karena ekonominya nggak jalan. Kemudian di Keynes juga di sini nyatakan bahwa unemployment could be caused by too little spending, ya, karena spendingnya terlalu kecil. Ya. Jadi kalau belanjanya di suatu daerah itu terlalu kecil, itu akan mengakibatkan unemployment atau pengangguran. Ya, makanya orang di Balikpapan kalau lihat ya, itu gajinya relatif lebih gede dibanding orang di Pulau Jawa. Ya, jadi mereka spend more than Javanese people here, ya, people who lives in Java, and same as well in Bali, ya, they spend more, ya, than people in Java, ya, sehingga kita lihat bahwa nggak ada yang disebut pengangguran di sana ya, penganggurannya kecil sekali. Kemudian increase of spending is necessary, jadi penambahan belanja ini penting ya, and it must be done by many people. See, it must be done by many people to increase aggregate demand together. So like I said yesterday that we need
to buy more ya, need to shop. Jadi kita harus belanja, harus belanja. Kalau kita belanjanya banyak, kita kemarin akan naikin apa kalau di GDP? Naikin C, ya kan? Consumption. Kalau consumption naik berarti GDP juga akan naik. Oke. Kalau GDP naik berarti ini akan menaikkan tingkat employment, ya, menaikkan tingkat employment. So this is Keynes believe that the role of government to control aggregate demand called aggregate demand management. Jadi tugasnya siapa? Tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah nggak ngapa-ngapain, ya unemployment ya akan tambah terus gitu. Makanya pemerintah harus ngapa-ngapain gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, itu yang kita sebut dengan role dari pemerintah, atau apa yang dilakukan oleh pemerintah itu akan kita pelajarin hari ini, yang kita sebut dengan fiscal policy. Oke, jadi ini sebut fiscal policy atau kebijakan fiskal. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus campur tangan, ya, untuk memperbaiki perekonomian. Oke, lewat apa? Lewat yang disebut dengan fiscal policy. Nah, kemudian ini classical economists place little emphasis on the use of fiscal policy. Jadi kalau classical economy itu nggak percaya dengan yang disebut dengan fiscal policy, ya, to manage aggregate demand. Jadi classical theory it is the basis of monetarism. Jadi dia cuma berbasis pada monetary aja. Nanti kan besok minggu depan kita bicara tentang monetary policy atau kebijakan moneter. Nah, kalau orang-orang klasikal mereka cuma percaya di kebijakan moneter aja. Mereka nggak percaya dengan yang disebut dengan fiscal policy ini atau kebijakan fiskal, ya, which only concentrates on managing money supply through monetary policy. Jadi orang-orang klasikal dia cuma bicaranya tentang peredaran uangnya aja yang diatur oleh pemerintah, bukan pemerintah ya, oleh Federal Fed ya, the Fed. Kalau di Amerika namanya the Fed, kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Oke. Ya, Keynesian economy suggests government need to use fiscal policy, suggest government, ya kalau Keynesian dia perlu fiscal policy ya, especially in the recession. Oke, nanti kita lihat kemarin kita udah bahas ya tentang GDP Indonesia ketika COVID mengalami resesi, ya kemudian tapi setelah itu tumbuh lagi, ya GDP-nya naik lagi, pertumbuhannya naik lagi. Dan sekarang di-maintain oleh pemerintah minimal pertumbuhannya adalah 5% per tahun. Ya, persen per tahun. Oke, any question or any comment? Please. Okay, if you don't have any question, then I'll move to the next slide. So this is what we call the business cycle. I think we already go through it last week, ya. There is always a through. Ya, ini adalah ketika ada di bawah perekonomian, kemudian ketika perekonomian mengalami ekspansi, they will gonna go to the peak, ya, puncaknya, and then in the peak is gonna be the recession, and then go back to the through, and then and so on and so forth. So this is the cycle, what we call the business cycle. This is the GDP. Yeah, the GDP of the country will experience this. Yeah, the GDP of the country will not doing like this, yeah, all the time. Yeah, but this is going to be only the trend. Yeah, this is the trend. But what they actually the economies will experience is they're going to go through the expansion, the peak, the recession, and so on and so forth. Okay. Any question or comments? No question or no comments? Okay, let's go to the next slide. Now we're talking about the two government channels to affect the macroeconomy, which is the fiscal and monetary policy. Yeah. So like I said before, yeah, maybe or you listen to me or maybe you're not listening to me. Which one is which economist is believe in the fiscal policy? Which economist? Keynesian economists or classical economists?
Anyone? Are you guys listening to me? Which economies support the fiscal policy? Hello? Are you still with me? Yes, Miss. Yes, Hafiz. How about you, Hafiz? Which economies who support the fiscal policy? Do you know which one? Classical or Keynesian? Classical, Miss. You're not listening to me. Miss, there is a lot of thunder, Miss. I cannot hear. Oh, really? Yes, There is still a big raining big over there. All right. yes. Okay deh. Oke kalau gitu. Keynesian ya, Hafiz ya. So Okay, Miss. Keynesian, they support the fiscal policy. Yeah, they believe in fiscal policy. And who only believe in the monetary policy? Which one is only believe in monetary policy? Which one? Classical or Keynesian? Hello? Hello? Sultan, are you here? Or Hafiz, can you hear me? Yes, Miss. Yeah. Which one, Hafiz? What is the Which one question again, support? Miss? Which one is supporting the monetary policies? The monetary policy only. Yeah, only. Yeah, which economist? Keynesian or classical? Classical. Yes, classical. Good, Hafiz. Yeah, classical economists, they believe only, they believe only in the monetary policy. Yeah, but Keynesian, they believe in both fiscal and monetary policies. Okay, good. So if we're talking about fiscal policy, then we're talking about government spending or government purchasing. Yeah, government spending or government purchasing and taxing behavior. Yeah, this reflect to the governments. Yeah, the government act. Yeah, in spending or purchasing and taxing. Yeah, and this is on the other side we call it a government's budget policy. So the government has the policy, punya kebijakan anggaran. Ya, jadi yang mengatur anggaran itu adalah pemerintah. Ya, pemerintah membuat anggaran. Oke. Oke, nah kemudian kalau if we talking about monetary policy, we're talking about behavior of the national central bank concerning the national money supply. Jadi central banknya ya, central bank dari sebuah negara ya. Kalau di Amerika namanya the Fed ya, the Fed. Kalau di Indonesia namanya apa? BCA, Miss. Bukan. Siapa yang bilang tadi BCA? Hafiz. Bukan. Regi. Hafiz, Miss, Hafiz. Bukan ya, bukan BCA. Tapi apa? World Bank, Miss, World Bank. Bukan World Bank juga. Apa? Di Indonesia. Di Indonesia namanya BI, Bank Indonesia. Ya. Jadi Bank Indonesia ini nggak kayak bank-bank yang lainnya ya, yang ada di Indonesia. BI atau Bank Indonesia ini adalah dia regulator ya. Dia ini adalah regulator. Jadi beda dengan BCA, beda dengan Bank Mandiri, beda dengan any kind of banks that exist in Indonesia. They all are different with BI atau Bank Indonesia. Okay? Because the BI is regulator. Ya, kalau bahasa Inggrisnya di Amerika tuh sebutnya the Fed. Okay? Bukan World Bank ya. Beda lagi kalau World Bank. World Bank nggak ada hubungannya dengan negara-negara ya. World Bank itu Bank Dunia.
Ya, beda lagi itu. Jadi enggak, konteksnya berbeda dengan yang kita bicarain di sini. Oke. Nah, jadi kalau monetary policy talking-nya about BI ya. Bagaimana BI melakukan supply money ya. Jadi apa namanya? Mengatur uang yang beredar di masyarakat ya. Apakah uangnya bakal dibanyakin, apakah uangnya akan dikurangin ya, apakah bunganya akan dinaikin. Nah, kayak sekarang di Bank Indonesia ya, karena di Amerika inflasinya tinggi banget, jadi the Fed-nya the Fed di Amerika naikin suku bunga karena inflasinya tinggi banget ya. Jadi dia naikin suku bunga supaya apa? Supaya orang nggak belanja banyak. Jadi artinya uang yang beredar itu dikurangin sama mereka ya, supaya masuk ke bank. Ya, supaya masuk ke bank. Kan kalau bunganya tinggi, orang lebih suka berinvestasi ya dibandingin belanja. Oke. Nah, karena Fed naikin suku bunga ya, akibatnya apa? Orang jadi lebih suka berinvestasi di Amerika. Jadi orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi di Amerika karena suku bunganya tinggi. Kalau investasi di sana, untungnya jadi lebih banyak. Makanya karena orang jadi mau berinvestasi di Amerika, investasinya kan ada di Amerika. Berarti kan dia perlu dolar untuk beli investasi di Amerika. Ya kan? Makanya dolarnya jadinya mahal karena demand-nya tinggi. Orang lagi nyari investasi di Amerika. Orang nyari dolar, maka dolar demand-nya naik, permintaannya naik. Kalau demand-nya dolarnya naik, ya berarti harga dolarnya jadi lebih mahal. Ya kan? Kalau harga dolarnya lebih mahal, ya udah yang terjadi sekarang harga dolar naik. Nah, yang kelimpungan kan orang-orang yang bukan orang Amerika ya, seperti Indonesia, negara Indonesia. Negara Indonesia sangat bergantung sekali sama dolar. Nah, kalau dolarnya naik artinya rupiahnya kan melemah. Ya. Uang rupiah banyak kesedot ya sama dolar. Nah, gimana caranya untuk mengurangi harga dolar yang naik itu? BI-nya, nih Bank Indonesia sekarang juga naikin tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga sama BI dinaikin jadi 6%, yang tadinya 5 something. Maksudnya apa? BI naikin suku bunga ya, BI naikin suku bunga supaya orang-orang uangnya itu enggak dibelanjain investasi di Amerika, tapi dibelanjain investasi di Indonesia. Jadi uangnya ditarik sama BI, yang supaya uang nggak banyak beredar. Kalau uang banyak beredar, nanti ujung-ujungnya adalah inflasi, gitu ya. Jadi supaya nggak inflasi, uangnya ditarik sama BI. Oke, itu nanti yang mau kita pelajari minggu depan ya. Saya kasih sedikit bocoran buat minggu depan. Oke, itu tentang BI. Oke. Nah, sekarang fiscal policy is generally divided into 3 categories nih, fiscal policy. Ya, jadi ada 3 kategori. Sekarang kita bicara tentang fiskal. Fiscal policy yang pertama adalah policy concerning government purchasing. Anda belajar kan kemarin government purchasing. Government purchasing goods and service itu dikasih notasi apa kemarin? Oke. Ya. Jadi di GDP kemarin kalau Anda ingat untuk menghitung GDP itu apa aja yang perlu kita perhatikan untuk menghitung GDP? Yang pertama adalah C. Government purchasing. Ya, oke. Dan government purchasing apa? Inisialnya G ya, Hafiz. Terus apa lagi? Terus Consumption. export import, Miss. Ya, ekspor import. Terus apa lagi? Satu lagi. Terus apa sih? Purchasingnya warganya tuh, Miss, apa namanya, Miss? C, consumption. Iya, itu. Oke, satu lagi apa? Satu lagi apa satu lagi ya? Bukan. Nih, udah saya tulis. Mana Apa? satu lagi? I. I untuk Investment. Untuk investment ya. Jadi GDP Yes. itu adalah C, I, G, dan E dikurang M. Ya. Nah, G-nya ini ya, good habis ya.
G-nya ini adalah ini, purchase of good and service. Jadi fiscal policy itu pada dasarnya bicara tentang G. Oke, fiscal policy itu bicara tentang G. Ya, kemudian dia juga bicara tentang T. Nah, T ini belum kita bicarain kemarin. Karena T ini adalah bagian dari government policy juga. T ini apa? T ini adalah pajak. Ya, T ini adalah pajak. Oke. Nah, dari G, T juga ada satu lagi yaitu policy concerning transfer payment. Ya, kemarin kan kita transfer payment ini masuk ke kategori apa? Government spend. Spending, Miss. Ya, government spending ya. Jadi Anda udah tahu bedanya antara government spending dengan government purchasing, ya kan? Oke. Nah, kalau kita bicara ini berarti G itu adalah government purchasing, ada government transfer payment yang disebut dengan government spending, which is this one, ya. Jadi semua subsidi-subsidi, ya, bantuan-bantuan tunai, ya, itu masuknya ke government spending. Ditambah satu lagi pajak. Pajak yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita belum bahas pajak, ya. Nanti pajak itu adalah bagian dari G ini juga. Oke? Ada pertanyaan, ada komentar? Nggak ada. If you don't have any question, then I'll move to the next slide, ya. Nah, ini postur APBN dari Indonesia tahun 2022 nih. Ya. Jadi APBN itu apa sih? Ada yang tahu nggak? APBN sih, ngomong-ngomong APBN, you don't know what does it mean about APBN. Do you know what is APBN? Anyone know what is APBN? Anggaran pengeluaran Ya. Badan Nasional. Aduh, salah. Anggarannya benar. P-nya salah. P-nya pemerintah. Bukan. Pendapatan, Miss. Oke, anggaran. Ini banyak, ada yang bisikin kamu. Siapa yang bisikin kamu? Takwa. Anggaran pendapatan. B-nya apa? Badan Nasional. Bukan. Apa? Badan Negara. N-nya benar, negara. Tapi B-nya masih salah. Anggaran pendapatan. Ya, Biaya. Masuk biaya. bukan. Biaya itu apa? Bakso. Lama. Belanja. Belanja. Ya. Jadi APBN itu adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi pendapatannya itu dianggarin, pendapatan pendapatan dari negara itu dianggarin, belanja juga dianggarin, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini pendapatan sama belanja itu kayak neraca, ya kan, neraca sini. Yang sebelah sini pendapatannya, yang di sebelah sini belanjanya. Ya, pendapatan sama belanja harus matching, harus sama, ya kan? Kalau Anda belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, berarti Anda banyakkan belanja. Akhirnya Anda akan jadi apa? Defisit. Bangkrut. Bangkrut, defisit. Ya kan? Karena belanjanya lebih banyak. Ya, makanya pemerintah selalu berusaha agar pendapatannya lebih banyak daripada belanjanya. Supaya belanjanya aman. Gitu kan? Supaya kita negara nggak bangkrut, negara nggak defisit, istilahnya defisit. Ya. Nah, pendapatan belanja itu dari apa aja? Nih, pendapatan belanja Indonesia. Ya, ini kita talking about Indonesia. Pendapatan Indonesia itu dari apa aja? Yang pertama dari pajak. Pajak itu apa? T. Tadi. Ya, jadi pendapatan itu dari pajak. Pajaknya ada 1.500 triliun. Pajak di Indonesia tahun 2022. Ya, yang diambil dari perusahaan-perusahaan, diambil dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari individual, ya, orang-orang yang udah bekerja, itu perpajakannya ini, ya, jadi mencapai 1.510 triliun, ya, untuk tahun 2022. Halo, can you hear me? I guess somebody WhatsApp me there is a bad connection.
You have a very heavy raining over there. Well, I hope that you can Di daerah still. Telkom katanya pada itu Miss pada mati lampu. Oh iya, saking Iya. besarnya hujan ya. Geluduknya gede Miss. Oh, okay. Geluduknya besar. Yeah, but you guys here can hear me? Beside Hafiz, kayaknya Hafiz is okay ya. Koneksi kamu oke ya Hafiz ya. Yang All lain good Miss. bagaimana? Yang lain gimana? Do you have any problem with the connection? Ini Bintang ya, Bintang you have a bad connection. Wah, lagi mati lampu. Oh my God. Okay, that's too bad. Ya, Apra as well. Wish Apra, you have a bad connection as well. So sorry about that. But I think you still can join my class here, yeah, and I hope that you still can hear me, yeah. Okay. Okay, maybe well, anyway, this I record this, so whenever you need to come or go through this lecture, you can just play it on again, okay? Because I record it. Yeah, I think I make a recording. Okay, I hope so. I guess yes. Okay, then this is the APBN. So the pendapatan or income, yeah, it comes from the tax. First one, and then the second one is PNBP. Yeah, this is another income from the for Indonesian government. And then the last one is very small, which is the hibah. Yeah, hibah itu uang pemberian ya. All together pendapatannya is at 1,846 trillion rupiah. Yeah. However, Indonesian government's spending or purchasing is higher than their income. Yeah. The purchasing is 2,714 ya, jadi 2.714 nih. Ya Hafiz, what's up? Miss, itu ada hibah kan Miss ya? Iya. Miss, hibah government itu yang ngasihnya siapa maksudnya gitu? Nggak ngerti. Ya hibah itu bisa macam-macam ya. Yang ngasih bisa orang dari luar negeri ya. Jadi bisa bentuknya hibah aja. Jadi dikasih aja gitu. Ada uang ya hibah gitu. Uang pemberian. Ini saya record kok. Oke. Oke, Miss. Ya, jadi ya kayak Anda kan juga suka dapat hibah ya. Kadang-kadang dapat hadiah kan. Nah, itu juga sama. Pemerintah Indonesia juga kadang-kadang dapat hibah ya. Hibah kan apa aja kayak hibah kayak yang MBZ itu jalan layang itu kalau nggak salah hibah ya. Makanya dikasih nama jalan layang MBZ. Itu salah satunya hibah. Gitu. Jadi macam-macam kayak gitu Hafiz. Paham nggak? Paham, Miss. Oke, ya jadi macam-macam kayak gitu ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat belanjanya ternyata belanjanya lebih besar daripada pendapatannya. Ya, jadi ada pendapatan yang di pusat, BPP itu yang di pusat, TKDD itu yang di daerah, ya. Itu ternyata kalau dijumlahin lebih besar daripada pendapatannya. Sehingga pemerintah Indonesia mendapatkan defisit nih, ya, defisit anggaran. Jadi uangnya kurang gitu kan, uangnya kurang. Jadi ada defisit anggaran. Ya, sebesar kurang lebih 868 triliun. Ya. Nah, kalau lagi defisit kayak gini berarti kan ini tetap belanjanya mesti dibayar ya. Belanja ini kan harus dibayar. Kalau nggak dibayar nanti ekonominya jadi nggak tumbuh ya. Makanya salah satunya ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah berhutang. Hutang buat apa? Buat nutupin ini. Buat nutupin belanjanya yang terlalu besar ini. Ya. Hutang bisa kemana? Hutang bisa dilakukan ke luar negeri atau bisa ke dalam negeri. Ya.
Kalau ke luar negeri ini ke bank-bank internasional kayak World Bank ya, IMF ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah zaman dulu ya. Kalau yang dalam negeri ini bisa di dalam bentuk obligasi ya, in the term of obligasi, kalau non obligation, in term of bonds ya, obligasi. Jadi kan dia kalau kayak kemarin saya sebutin, kalau if the government need to build new schools in Papua and the government has no money, then the government can raise debt from the people ya, from Indonesian people by having the bonds ya. Jadi bisa mengeluarkan obligasi negara buat itu bayar apa namanya, pembangunan sekolah misalkan atau jalan misalkan di Papua ya. Jadi nanti ditutup sama utang. Oke, nah itu adalah yang terjadi ya. Jadi Anda kayaknya udah bisa dapat gambaran ya. Jadi kalau ada pendapatan, pemerintah selalu menganggarkan pendapatannya. Jadi pendapatannya selalu dianggarin. Jadi maksudnya dianggarin itu maksudnya dikira-kira nih, kira-kira tahun 2023 ini nanti pendapatannya dapatnya dari mana aja gitu kan. Nah, kalau belanja itu juga dianggarin. Belanjanya mau belanja apa aja gitu kan. Jadi kalau misalkan ada defisit, nah berarti pemerintah harus apa namanya, melakukan apa aksi atau intervensi untuk menutupi defisit tersebut ya. Yang dilakukan oleh pemerintah yang salah satunya dan membuat mengeluarkan obligasi ya atau berhutang. Oke, kita lanjutin. Ada pertanyaan, ada komentar? Okay, guys, if you don't have any question, then I'll move on. Okay. Nah, di sini now we're talking about the Keynes Aggregate Expenditure Model, atau disebut dengan multiplier model. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan fiskal, udah pasti itu adalah modelnya Keynesian. Ya, modelnya Keynesian. Okay, we will learn to understand the behavior of every component of GDP. Jadi kita bicara tentang komponen yang ada di GDP. Ya. In closed system. Jadi maksudnya closed system itu adalah sistem yang tertutup. Jadi sistem yang tertutup itu sistem yang enggak melakukan perdagangan internasional. Jadi dia tidak melakukan ekspor, dia juga tidak melakukan import. Jadi transaksi pembelanjaan barang dan jasa hanya terjadi di negara itu saja. Ya, orang-orang yang ada di negara itu saja. Enggak dari luar, enggak dari luar ke dalam, enggak dari dalam keluar. Cuma di dalam saja, ya, dalam negara itu saja, disebut dengan closed system. Makanya yang ada cuman ada C, ada I, dan ada G. Di sini nggak ada ekspor dan import ya, X minus M-nya nggak ada. Oke. Ya. Kemudian, and what government can do to improve the condition of the economy using the fiscal policy. Jadi selain kita melihat GDP dalam closed system, kita juga melihat what the government can do ya to improve the economy. Kemudian there are two models di sini. Yang pertama adalah Keynes Aggregate Expenditure Model, which is ini ya, multiplier model, and the second one is ASAD model. These two models explain about the fiscal policy. Yeah, only because we don't have enough time, yeah, and it's going to be too complicated for you. Then we're not going to talking about ASAD model, yeah. All we're going to talk is about the Keynesian aggregate expenditure model or multiplier model. Only this one. Okay. And then this one, the aggregate expenditure model or multiplier model is talking about the aggregate consumption function. So we're going to talk about aggregate consumption function atau fungsi konsumsi agregat. Yeah. Then we're going to talk about the planned investment or investment yang direncanakan. Yeah, and then we're talking about equilibrium output atau output keseimbangan. Yeah, and then talking about government spending multiplier atau multiplier apa namanya, belanja pemerintah. And then we're talking about government policy. Kebijakan pemerintah ini adalah we're talking about fiscal policy. Yeah, this is what we call the fiscal policy. Okay, anyone, do you have any question or comment? Go ahead.
Is chat in here? No, Miss. Okay. Oh, Safira, you have mati lampu juga ya. I'm sorry if I accidentally leave the meeting. Okay. Oh, that's too bad. Ya, banyak yang mati lampu. Okay. Then, if you do not have any question, then I'll move to another slide. Okay. Come on, next. Ya. Nah, sekarang talking about the Keynesian theory of consumption, ya. Keynesian theory of consumption ini bisa diceritakan dari sini ya, di tahun 2005 ya, average American family belanjanya tuh 1.300 ya untuk baju doang ya, for clothing. Okay. And then high income family earning more than 148,000. Jadi kalau di Amerika ada yang disebut, ini tahun 2005 ya, kan sekarang udah berbeda, udah lebih tinggi lagi ya. Jadi ada yang disebut dengan orang kaya ya, orang dengan pendapatan tinggi ya. Orang dengan pendapatan tinggi di Amerika itu kategorinya adalah dia punya pendapatan 1.480.000 ini per tahun hitungannya. Ya, 1.480.000 itu kurang lebih kalau $1 itu adalah 10.000, ya dia gajinya di atas 148 juta. 148 juta, lebih dari itu. Ya, bisa jadi 200-an jutaan ya, 250 jutaan ya per tahunnya. Oke. Nah, di mana di high income family earning more than 148,000 a year, mereka belanjanya itu adalah 3.700. Jadi untuk rumah tangga yang punya pendapatan segini nih 148.000 per tahun, belanjanya itu adalah cuma 3.700. Ya. Jadi apa namanya? Di sini cuma mau bilang bahwa yang namanya C consumption, ya ini we talking about C in GDP ya, in GDP, oke. Ini rises with income. Jadi kalau orang yang makin pendapatannya makin banyak, pasti belanjanya juga makin banyak. Oke, jadi inilah inti ya dari model Keynesian ya di dalam sebuah ekonomi. Jadi kalau pendapatan orang makin banyak, pasti belanjanya juga makin banyak. Cuman pendapatan antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan belanja itu berbeda ya. Jadi kalau pendapatannya misalkan 1.400, kemudian misalnya pertumbuhan pendapatannya 10%, nggak berarti bahwa belanjanya juga naiknya 10%. Ya, biasanya belanjanya naiknya lebih dikit, tapi naik juga, dua-duanya naik ya, tapi nggak proporsional. Oke. Oh, ini dia dibilang di sini ya. In the general theory of employment, interest, and money. Jadi ini menurut teori ini ya, tentang pengangguran, tentang suku bunga, dan tentang uang. The fundamental psychology law, jadi ada hukum psikologi ya, upon which we are entitled to depend with the great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of the experience is that men and women too are disposed ya, jadi dia belanja as rule and on average ya to increase their consumption as their income rise. Jadi kalau pendapatannya naik, konsumsinya juga pasti naik ya, but ya not as much as the increase in their income. Jadi seperti saya bilang tadi, pertumbuhannya, kenaikan belanjanya enggak sebanyak kenaikan penambahan pendapatannya. Ya, sama-sama naik, tapi enggak proporsional. Ya, jadi kalau income naik, biasanya belanjanya juga naik, tapi enggak sebanyak pertumbuhan atau kenaikan income. Oke? Ada pertanyaan atau komentar? Any question? No question? Okay, then I'll move on to another slide. This is the consumption function ya of a household. Jadi ini adalah kita bicara consumption nih ya, fungsi consumption atau C ya. C yang ada di GDP. Ya, jadi C yang ada di GDP itu adalah bicara tentang consumption function.
And this is the consumption function. If you see the consumption function is modeled in the linear line, ya. Jadi modelnya dibuat simple, adalah garis linear, ya. Ini adalah fungsi dari konsumsi. Oke. Kalau misalkan di sumbu X-nya ini adalah household income, ya, atau pendapatan rumah tangga, atau disebut juga Y, ya, ini Y. Maka di sumbu Y-nya itu adalah konsumsinya, household consumption, atau kita sebut dengan C. Ya, di sini C. Jadi kalau di sumbu X-nya adalah pendapatan, atau Y, di sumbu Y-nya adalah konsumsi, atau C. Ya. Nah, kalau kita lihat fungsi ini bentuknya linear. Ini garis yang warna biru ini. Ini adalah di mana konsumsi ini adalah fungsi dari Y. Jadi konsumsi ini, C, itu tergantung dari Y-nya. Benar? Ya, jadi kalau kita mau belanja, ya tergantung dari pendapatan kita. Gitu ya. Kalau pendapatan kita banyak, ya kita belanjanya banyak. Ya, tapi kalau pendapatannya sedikit, ya belanjanya sedikit. Gitu kan. Makanya C itu adalah fungsi dari Y. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini walaupun orang nggak punya pendapatan, ini kan pendapatan ya, tapi tetap aja dia mengkonsumsi. Ya. Makanya dia mulai dari sini. Ya, dia nggak mulai dari sini. Ya, dia nggak mulai dari sini. Nggak mulai dari 0,0. Tapi mulainya dari atasnya sini. Jadi, walaupun orang nggak punya pendapatan, dia tetap mengkonsumsi barang atau jasa. Bisa kasih contoh nggak? Can you give any example? Why people... Kayak mereka juga, Mhm. sorry Miss, kayak Yes. mereka juga butuh makan gitu, mungkin kayak beli barang buat kayak minyak atau segala macam, walaupun gak ada pendapatan. Betul ya. Jadi contohnya adalah ya misalkan Anda masih sekolah, Anda belum bekerja ya. Anda tetap perlu pakaian, ya kan? Anda tetap perlu makan, ya kan? Anda tetap perlu shelter ya, tempat tinggal. Anda kan belum punya pendapatan ya. Jadi makanya tetap melakukan konsumsi, tetap belanja. Ya, jadi orang-orang seperti itu ya yang masih belum bekerja atau belum punya pekerjaan tetap aja mereka perlu makan ya, perlu pakaian. Makanya konsumsinya selalu ada di sini walaupun pendapatannya nggak ada ya. Good Hafiz. Okay. Okay, any question or comment? Oh my God, my participant is just only 9 here. Cuma 9 orang. Most of them cannot join my class here. Only Hafiz, Arya Gading, Padia, Regi, Jessica, May, Reza, Villa. Other participants are gone because of the power down and there's no connection. Right. Is it right? Oh my God. Okay, good. This is that. I record this so you can just go over it, yeah, whenever you need it. Okay. Okay, thank you, yeah, Hafiz. Yeah, it is true, very true. Yeah, that was that the people, they still need to buying something, they still need to eat, yeah, or have a clothes on, even though they have no income. Okay. Okay. I need to go to the next slides. This is the next slides. In this next slide, there is an aggregate consumption function. Ya, jadi ada fungsi agregatnya tadi. Fungsi konsumsinya tadi kan dari ini ya, dari gambar ini adalah di kurva yang warna biru ini. Ini adalah fungsi konsumsinya, di mana ini adalah dimodelkan dengan persamaan garis lurus. Ya, di mana C itu sama dengan A, ya C itu sama dengan A ditambah B dikali Y. Di mana C ini adalah consumption, ya, dan yang Y ini adalah pendapatan. Oke. Oke. Ya, jadi kemudian di sini ada yang disebut dengan slope.
the slope of the consumption function, which is P, ya, ini B ini. B ini is called marginal propensity to consume, ya, MPC. Jadi B ini adalah MPC, marginal propensity to consume, ya, or the fraction of change in income that consume or spend. Jadi ini adalah bagian atau fraksi dari pendapatan, ya, fraksi dari pendapatan yang dikonsumsi. Oke, jadi Anda tahu sekarang bahwa pendapatan itu nanti ada yang dikonsumsi, ya, tapi ada juga kan kalau Anda punya pendapatan kan nggak semuanya Anda belanjain kan, ya, sebagian mungkin Anda tabung, ya, kalau Anda tabung berarti pendapatan itu adalah pertama dikonsumsi buat konsumsi, yang kedua adalah buat ditabung, nanti disebut dengan S atau saving, ya. Jadi pendapatan tuh nanti secara mudahnya dibagi dua, ya, yaitu buat dibelanjain dan buat ditabung. Oke. Nah, jadi kalau marginal propensity to consume itu artinya adalah fraksi atau bagian dari income yang digunakan untuk belanja, ya. Jadi ini adalah income yang digunakan untuk belanja. Ya, jadi ini adalah delta C per delta Y. Oke, jadi delta C per delta Y. Oke. Any question or any comments? No comments, then I'll move to another slide. Ini adalah aggregate consumption function, misalkan seperti ini. Di sini adalah Y-nya, income-nya, ya. This is the income and this is the consumption, ya, and this is the consumption. Oke. Jadi kalau kita lihat walaupun orang nggak punya income, dia tetap konsumsi karena dia tetap perlu makan, tetap perlu pakaian, tetap perlu punya tempat tinggal, ya. Makanya dia mulainya di sini, ya. Walaupun nggak punya pendapatan tetap ada belanjanya. Jadi mulai di 100 ini kalau kita plotting, ya, ini Y dengan C ini kita akan dapetin garis yang warna biru ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah jadi tabel ini, angka-angka ini diturunkan dari fungsi ini, ya. Jadi fungsi konsumsinya adalah 100 atau C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Oke, 100 ini apa? 100 ini adalah yang selalu di spending. Ya, walaupun nggak ada income, tetap di spending 100. Sementara yang 0,75 Y ini apa? Ini adalah bagian pendapatan yang digunakan buat belanja. Oke, jadi ini adalah MPC, ya. Marginal propensity to consume. Jadi ini adalah pendapatan. Ini adalah pendapatan yang digunakan untuk belanja. Oke. Oke. Ya. Jadi ini pendapatan yang digunakan buat belanja. Ini adalah 0,75. Jadi kalau dia punya uang pendapatannya dia 100 juta, berarti yang untuk belanjanya dia berapa? 75 juta. 75 juta. Oke, good ya Hafiz ya. Jadi yang lain juga ya. Ini diwakilin sama Hafiz aja nih. Cuma ada 11 orang soalnya di kelas saya nih. Ya, jadi kalau gajinya 100 juta, MPC-nya adalah 0,75, berarti 75 juta digunakan buat belanja. Oke. Nah, nanti yang 25 juta dibuat buat apa? Digunakan buat apa? Buat apa kira-kira Hafiz? Yang 25 juta. Saving. Saving. Oke, jadi yang 25 juta nanti ditabung. Oke. Tabung. Semua ditabung. Oke, good ya. Sekarang kita lanjut. Di sini ada determinants of consumption. Jadi penentu-penentu konsumsi ya. Jadi orang itu akan jadi assumption that the consumption depend on income is simplification. Jadi tadi kalau kita bicara tentang rumus ini ya, bahwa consumption itu hanya tergantung dari income saja ya.
bahwa consumption itu hanya tergantung dari income saja, ini merupakan penyederhanaan supaya mudah dimengerti saja. Ya, jadi ini adalah penyederhanaan. Pada kenyataannya, kalau orang punya pendapatan, ya, dan konsumsi itu tergantung dari apa? Konsumsi itu ternyata, ya, nggak hanya tergantung dari pendapatannya aja. Jadi konsumsi itu nggak hanya tergantung dari Y, tapi juga tergantung dari kekayaannya dia, ya. Orang makin kaya berarti dia juga belanjanya juga makin mahal-mahal, makin banyak, ya kan? Tuh, jadi tergantung dari kekayaan, juga tergantung dari suku bunga. Ya, kayak tadi saya bicara tentang BI ya, Bank Indonesia yang naikin suku bunga. Ya, kalau suku bunganya makin lama makin naik, orang makin males belanja, orang lebih suka berinvestasi karena kalau berinvestasi dapat bunganya jadi lebih banyak. Oke, jadi tergantung dari interest rate. Ya. Kemudian juga tergantung dari expectation of the future. Jadi tergantung dari ekspektasi di masa depan seperti apa. Kalau orang berekspektasi di masa depan ekonomi akan suram, orang nggak akan belanja banyak. Orang lebih suka nyimpen uangnya atau dibeliin produk investasi seperti misalkan emas ya nih, kayak emas ini mulai naik lagi ya. Ada yang investasi emas nggak? Jadi emas ini lagi harganya lagi mahal. Karena apa? Karena itu tadi expectation of the future-nya lagi nggak bagus nih ya. Karena banyak inflasi dan lain-lain. Jadi orang banyak sekarang lagi banyak beli emas. Kalau orang banyak beli emas berarti kan demand emas naik ya. Kalau demand emas naik berarti harga emas juga naik. Ya, jadi harga emas ini lagi mahal ya karena lagi banyak dicari orang. Oke. Jadi expectation of the future. Jadi dia tergantung dia melihat masa depannya seperti apa. Tapi kalau dia melihat masa depan itu cerah, baik, ekonomi akan membaik ya. Sorry. Pendapatan akan membaik, dia akan belanja lebih banyak. Ya, dia akan belanja lebih banyak. Dia akan ya belanja, pokoknya C-nya akan jadi lebih tinggi. Oke. C-nya akan menjadi lebih tinggi karena yaitu melihat masa depan yang baik ya. Jadi orang lebih optimis ya. Kalau orang lebih optimis, mereka belanjanya jadi lebih banyak. Oke. Ada yang chat di sini. Mrs. saya sama Bintang izin menggunakan satu device bareng, soalnya mati lampu dan wifi-nya mati. Oke, that's okay. Abdi, go ahead ya. As long as you can hear me and follow my lecturing today. Okay, good. Thank you for your, I appreciate ya for your effort. Okay, okay, let's move to the next slide then. If you don't have any question, then I'll move to the next slide. Okay. Nah, ini saving ya, kayak yang dibilang Hafiz tadi ya. Saving is the part of income that household does not consume. Jadi kalau bagian dari pendapatan yang nggak dikonsumsi, itu kita sebut dengan saving. Makanya saving itu persamaannya adalah saving itu adalah sisa daripada pendapatan yang tidak dikonsumsi. Ya, jadi sisa dari pendapatan yang dikonsumsi. Sorry ya. Jadi kalau ini pendapatan, ini adalah konsumsinya. Jadi kalau pendapatan dikurangi konsumsi, kita sebut dengan saving. Ya. Dari sini triple sign, triple equal sign. Jadi ada 3 garis. Ini maksudnya adalah mirip, ya, nggak sama, ya, mirip. Ya, or something that is always true by definition. Jadi sebagai definisi, ya always true, tapi nggak sama, ya. Similar, we call it similar ya. Jadi ini adalah tandanya 3 sama dengan. Oke, nah kemudian kalau tadi kita ada yang disebut dengan MPC, remember what is MPC? MPC is marginal propensity to consume, ya, marginal propensity to consume, ya. Maka ada yang disebut dengan MPS. MPS is the marginal propensity to save. Jadi ini adalah bagian dari pendapatan kita yang kita tabung. Ya, bagian dari pendapatan kita yang kita tabung itu disebut dengan MPS. Ya. Jadi fraction of change in income that is saved. Jadi
Ini adalah bagian dari perubahan pendapatan yang kita tabung. Ya. Kalau tadi MPC itu adalah adalah delta C per delta Y, karena itu adalah bagian dari konsumsi kita. Kalau MPS itu adalah delta S per delta Y. Ya, ini adalah MPS. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi, seperti tadi pertanyaan saya, kalau orang gajinya 100 juta, kalau MPS-nya MPC-nya adalah 0,75, ya misalkan tadi ya MPC-nya tadi 0,75, gajinya orang 100 juta, maka yang dia konsumsi besarnya berapa? 75 juta. Ya kan? Sehingga sisanya berapa? Sisanya yang 25 juta itu adalah yang ditabung. Ya. Makanya kalau kita lihat di sini MPC dengan MPS itu totalnya adalah 1 atau sama dengan 100%. Ya, karena MPC ditambah MPS sama dengan 1. Ya. Jadi kalau MPC-nya 0,75, maka MPS-nya berapa? MPS sama dengan 0,25. Oke, karena totalnya sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Baik, kita lanjutkan ya. Gitu, saya lanjutkan. Nah, ini adalah deriving a saving function from a consumption function. Ya, jadi langsung aja. Nih. Jadi tadi fungsi konsumsinya adalah ini. Ya. Konsumsi itu adalah 100 ditambah 0,75Y. Di mana pada kita tahu bahwa saving itu identik dengan pendapatan kita dikurangi dengan konsumsi kita. Oke, pendapatan kita dikurangi dengan konsumsi kita. Aduh, peserta saya makin berkurang ya, berkurang 1 lagi nih. Tinggal 7 orang berarti. Ya. Oke, nah di sini kita lihat agregat income. Agregat income itu Y, ini ada gambarnya di sini datanya. Dan ini adalah agregat consumption, ya, ini dari fungsi ini. Ya. C sama dengan 100 ditambah 0,75Y. Maka yang disebut dengan agregat saving ini adalah 1 dikurangin 0,75. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini agregat savingnya adalah agregat saving ini adalah Y dikurangin C-nya. Ya. Berarti 0 dikurangin 100 dapat minus 100, 80 dikurangin 160 adalah minus 80, 100 dikurangin 75 adalah minus 75 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita plot ya, ini akan kita dapatkan ini. Ya, garis persamaan linier yang berwarna ungu ini. Ya. Jadi kalau ini adalah fungsi dari saving function, ya, fungsi dari tabungan. Ya, ini adalah fungsi dari tabungan. Yang biru ini adalah fungsi dari fungsi dari consumption, konsumsi. Ya, jadi ini adalah fungsi tabungan dan fungsi dari konsumsi. Ya, kalau ini fungsi dari tabungan tadi, kita lihat dari di gambar yang sebelumnya. Ya, sama. Nah, kalau fungsi dari tabungan kita tinggal plot aja ya antara Y dengan S di sini. Di sini adalah Y ya, dan di sini adalah S. Kita plotting di sini dapat garis lurus berwarna ungu. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini kita akan melihat tentang MPC-nya dengan MPS-nya. Nah, di sini ada MPC nanti dan di sini ada MPS. Nah, kalau kita gabungin MPC dengan MPS itu seharus sama dengan MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita tarik garis ini. Nah, ini ya, ini delta C, ini delta Y. Ya. Ini adalah MPC, delta C dibagi delta Y, ini adalah MPC. Ya. Kemudian di tempat yang sama ini dengan ini
Ini adalah delta S dan ini adalah delta Y. Nah, MPS ini adalah delta S dibagi dengan delta Y. Ini adalah MPS. Oke. Kalau kita lihat MPS lebih kecil daripada MPC. Karena di sini MPC-nya adalah 0,75. Jadi MPC-nya di sini berapa? 0,75. Kalau MPC di sini 0,75, maka MPS di sini adalah 0,25. Karena MPC ditambah MPS sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan, ada komentar? Tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Baik, kita lanjutin ya. Nah, sekarang itu tadi S, berarti kita udah bicara tentang Y, C dengan S. Ya. Ini adalah tadi yang bergabung di C untuk bicara tentang ekonomi yang tertutup di dalam sebuah GDP, yang mana hanya terdiri dari C atau consumption, G government purchasing, dan I investment. Ya, kita udah bicara tentang C. Sekarang kita bicara tentang S. Kenapa kita bicara tentang S? Karena kita mau bicara tentang investment. Ya, jadi nanti asumsinya uang yang kita tabung tadi itu nggak kita gunakan buat C, tapi kita gunakan buat investasi. Asumsinya, ya asumsi sederhananya. Makanya sekarang kita bicara S dulu. Nanti kalau kita bicara tiba-tiba bicara tentang I ini uangnya dari mana investasi ini? Ya, uangnya dari S kita, dari tabungan kita, bukan dari consumption. Ya, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa yang dinamakan consumption itu adalah final goods and service that we use, that we utilize. Jadi kita gunakan. Ya, jadi kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan buat kehidupan sehari-hari kita, ya, buat makan, buat tempat tinggal, kalau rumah buat tempat tinggal, ya, kalau baju buat dipakai, ya, kalau makanan buat dimakan. Tapi kalau kita beli bukan buat kebutuhan kita sehari-hari, artinya kita buat melakukan investasi, ya. Kayak kita punya rumah, yang lain kita punya 2 rumah, ya. Rumah yang satu buat tempat tinggal, rumah yang satu lagi itu misalkan buat diinvestasiin. Maka itu datangnya dari saving, ya. Itu datangnya uangnya dari mana? Bukan dari yang C, ya, tapi dari yang S. Oke, makanya kita perlu bedain antara C dengan S, ya, karena tadi nanti S ini hubungannya dengan I nanti, ya. Kita pelajarin di sini nanti. Waduh, makin lama makin berkurang ini partisipan saya. Tinggal 6 orang. Oke, masih ada Arya, masih ada Fadia, Hafiz masih ada, Jessica masih ada, Mei masih ada dengan Regi. Yang lainnya sudah bertumbangan. Oke, so sorry about this. Oke, saya lanjut ya. Do you have any question or comment? No question, no comments. Oke. Ya dong. Nah, sekarang kita bicara tentang pajak. Ya, kita bicara tentang pajak, which is T ya, atau tax ya. Nah, net tax ini tax paid by firms and household. Jadi tax ini nggak hanya dibayar oleh perusahaan, tapi juga oleh rumah tangga. Kemana? Ke pemerintah. Melalui apa? Melalui transfer payment. Jadi kalau kita bayar pajak kan kita nggak meminta pemerintah buat apa-apain kita ya, tapi kita ya udah transfer aja dari rekening kita ke rekening pemerintah. Ya, jadi pindahin aja uangnya ya, makanya disebut dengan transfer payment. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang disebut dengan disposable income. Disposable income itu apa? Income yang masih belum bersih ya. Disposable income itu adalah income yang sudah dikurangin dengan pajak. Jadi yang sudah bisa dibelanjain ya. Nah, disposable income itu dari mana? Dari total income dikurangin dengan pajak, net tax ya. Jadi disposable income itu adalah YD, total income itu adalah Y, dan pajak itu adalah T. Oke, ini ada WhatsApp kah? Oke. Nah, ini kita lanjutin. Nah, ini kalau kita bicara tentang adding taxes to the consumption function. Tadi kita punya consumption function ya, fungsi konsumsinya kan tadi ini ya. Nah, sekarang mau kita tambahin T. Ya.
Di mana tadi di slide yang sebelumnya ada Y di sini. Di mana YD itu ada disposable income, itu adalah Y dikurangin dengan tax. Y ini adalah pendapatan kita. Ya, dikurangi dengan pajak yang kita bayarin kepada pemerintah. Maka Y di sini bisa kita ganti menjadi ya, YD ya. YD di sini ini pada dasarnya adalah YD ya. Karena yang mau kita belanja itu pada dasarnya yang ini, bukan yang ini. Ya, karena ini harus dikurangi sama pajak dulu. Ya, baru bisa kita belanjain. Jadi ini adalah yang kita gunakan yang disposable income-nya. Oke, di mana ya disposable income itu adalah Y dikurangin T, maka fungsi ini bisa kita rubah menjadi C sama dengan A ditambah B dikali Y minus T. Kali ini. Ya, dikali ini. Jadi ini fungsi terbaru setelah kita memasukkan pajak. Ya, kita menggunakan disposable income. Ya, with tax as part of the picture, the aggregate consumption function is function of disposable or after tax income. Jadi ini kita sebut dengan after tax income. Ya, YD ini adalah after tax income. Oke, it's okay ya. Kalau misalkan ya Hafiz, what you raising your hands? Yes, What's up? Miss. Tadi lupa A sama B itu apa, Miss? A ini adalah tadi yang disebut tadi, kalau yang digambar kayak gini tadi, yang dia mulainya dari atas ini yang kamu bilang tadi. Jadi orang nggak Oh punya iya. penghasilan pun dia akan tetap mengkonsumsi. Itu disebut A ya, ini disebut A. Oke. Sementara kalau B-nya ini adalah slope-nya. Kalau B-nya di sini adalah MPC ya. Untuk fungsi konsumsi. B-nya ini MPC, di mana MPC itu sama dengan delta C dibagi dengan delta Y. Oke. Ininya apa namanya? Slope-nya di sini. Ini adalah delta C, sini adalah delta Y. Di sini adalah Y dan di sini adalah C. Oke. Oke, Miss. Oke, good ya. Bisa dilanjut ya. Oke, good. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kalau dari agregat income tadi YD sama dengan Y dikurangin T. Sementara YD itu adalah consumption ditambah C, ya kan? Jadi kan dari pendapatan kita setelah kita kurangin pajak, itu adalah pendapatan yang bisa kita konsumsi dan bisa kita saving. Ya kan? Makanya itu kita sebut dengan YD tadi. YD itu adalah pendapatan kita setelah dikurangi dengan pajak. Nah, pendapatan ini juga yang akan kita gunakan buat belanja dan buat ditabung. Ya. Sehingga C plus S itu sama dengan Y minus T ya. Jadi Y minus T itu sama dengan C plus S. Oke, atau Y itu sama dengan C ditambah S, T-nya pindah ke sini ditambah T. Jadi Y itu pada dasarnya adalah consumption ditambah dengan saving ditambah dengan pajak. Ya kan? Jadi pada dasarnya kalau orang tua Anda punya pendapatan, kalau saya punya pendapatan saya itu saya bagi kemana aja? Ke C, ke consumption, kemudian ke S, saya tabung, dan ke T, saya harus bayar pajak. Oke, itu ya. This identity says that aggregate income consists of 3 pieces, ya, yaitu government tax, slice, which is T or pajak, then household divide, the rest between consumption and S, ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang plan investment. Jadi itu tadi udah kita dapetin fungsi, ya, dari ini, fungsi dari pendapatan kita. Ya, income aggregate. Nah, sekarang kita bicara tentang plan investment. Plan investment itu adalah investasi yang direncanakan. Oke, investasi yang direncanakan. Nah, investment itu sendiri, ya, investment ini dia punya definisi 3 macam nih, investment, ya, investasi. Investasi ada yang disebut dengan non-residential investment, atau itu adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, jadi kayak kemarin kan saya bilang, I itu apa? I itu adalah investasi yang menghasilkan added value.
Jadi kalau misalkan belinya emas, dia bukan investasi. Ya, karena emas tidak menghasilkan added value, tidak menghasilkan barang atau jasa. Ya, tapi I di sini itu adalah seperti mesin, peralatan, ya, pabrik, ya, itu karena mereka bisa menghasilkan barang, ya, atau jasa. Jadi I di sini adalah tadi, ya, seperti mesin, peralatan, pabrik dan lain-lain. Ya, jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yang digunakan untuk membeli mesin, membeli peralatan, buat beli pabrik, disebut investasi. Itu investasi buat perusahaan. Ya, tapi rumah tangga, rumah tangga ini siapa yang ngomong? Coba tolong di ini dulu, apa namanya? Di mute, astu mute. Oke, saya mute ya. Ya, astu unmute. Ada Fadia, Anda mau bicara? Oke. Oke. Then proceed ya. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan residential investment. Ini sorry. Nah, ini adalah investasi yang dilakukan oleh rumah tangga, ya. Jadi yang investasi yang dilakukan oleh rumah tangga ini ketika misalkan rumah tangga tadi beli rumah baru, ya, beli apartemen baru, tapi nggak dipakai, tapi disewain, ya, itu adalah investasi yang dilakukan oleh rumah tangga. Oke, jadi Anda harus bisa bedain antara investasi dengan C, ya. Kalau C itu adalah rumah yang dipakai buat tinggal, tempat tinggal, disebut dengan consumption. Ya, tapi kalau misalnya rumah yang digunakan buat disewain, itu kita sebut dengan rumah adalah investasi, ya, investasi di rumah tangga. Ya, jadi ada rumah baru, ya, atau beli apartemen, ya, itu investasi yang dilakukan oleh rumah tangga. Kemudian kalau misalkan ini adalah dari perusahaan dan ini adalah rumah tangga, maka ada juga kalau yang di perusahaan itu disebut dengan change in business inventories, ya. Jadi perubahan dari persediaan, ya, perubahan dari persediaan, yaitu adalah jumlah yang dimana adanya perubahan persediaan di sebuah perusahaan dalam satu periode tertentu, ya. Jadi kalau persediaannya bertambah atau berkurang, nah itu berarti ada change in business inventory yang terjadi di perusahaan. Jadi investment itu bisa didefinisikan atau terdiri dari 3 macam tadi. Ada di perusahaan yang bentuknya seperti barang-barang yang bisa menghasilkan produk atau jasa, atau ada perubahan dari persediaan, ya, atau kalau di rumah tangga itu adalah investasi yang menghasilkan nilai tambah atau pendapatan baru dari perusahaan, ya, seperti rumah baru, ya, kemudian apartemen, ya, dan lain-lain. Oke, nah kemudian kita lanjutin di sini, inventory can be increased or decreased, ya, so there can be difference between planned investment and actual investment, ya. Di sini kata nanti ada planned investment dan actual investment, maka ada disebut dengan use investment, ya, use planned investment. Planned investment itu adalah kita sebut dengan I. Ini adalah addition to capital stock and inventory that are planned by the firm. Jadi ini yang direncanakan. Itu adalah I. Kalau actual investment itu adalah yang ininya, ya, apa namanya, investasi yang sesungguhnya. Oh my God, ini tinggal 3 orang. Di sini tinggal Regi, Hafiz, dan Arya. Yang lainnya sudah berguguran. Baiklah, nggak apa-apa ya, saya lanjutin aja ya. Supaya ini bisa di-record dan Anda bisa mengulangi kembali ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini saya lanjutin. Ini adalah plan investment. Jadi plan investment itu dianggap konstan, ya. Kalau di sini adalah Y tadi dan di sini adalah I investment, maka investment ini dianggap konstan. Ini contohnya adalah investmentnya dianggap konstan di harga 25. Oke.
Kemudian di sini maka aggregate expenditure, ya tadi kita bicara tentang aggregate expenditure atau GDP di dalam apa namanya closed system, ya dalam sistem tertutup ini terdiri cuma dari C, I dan G, ya. Maka plan aggregate expenditure atau AE ini yang direncanakan itu hanya terdiri dari consumption, investment, dan G. Ya, ini adalah plan investment. Oke. Oh, di sini plan investment ini dikategorikan atau didefinisikan sebagai addition to capital stock and inventory that are planned by the firm. Jadi kita cuma bicara untuk firmnya aja. Kita nggak bicara nih yang rumah tangga ini nggak kita bicarain, ini nggak kita bicarain, tapi yang kita bicarain yang ini. Ya, tentang inventory. Kita bicara tentang plan investment. Oke? Oke. Nah, ini berarti equilibrium output itu apa? Equilibrium output itu adalah point where plan aggregate expenditure is equal to aggregate output. Jadi Y harus sama dengan AE. Ya. Di mana aggregate output is total quantity of goods and services produced in economy in a given period. Aggregate economy is the total income, ya, is the total income received by all factors of production in given period. Ya. Jadi ini adalah agregat, kita bicara tentang agregat income dan agregat output. Kemudian agregat output atau income itu berarti sama aja ya, agregat output atau income. Karena biasanya income itu semuanya digunakan buat output, ya. Itu disebut dengan Y. Ya. A combined term used to remind you of the exact quality between aggregate output and aggregate income. Ya. Ya, when we talk about output Y, ya, we mean the real output, ya, or real GDP, ya, bukan nominal output, ya, jadi bukan nominal output, tapi the real one, ya, the real one, ya, bukan nominalnya. Jadi nggak ada inflasinya, ya, inflasinya udah dibuang. Kalau nominal itu kan masih ada inflasinya, ya. Kalau real output and real GDP itu nggak pakai inflasi. Makanya di fungsi kita juga kita nggak masukin inflasi di sana. Ya. Jadi kita bicara tentang real output dan real GDP. Nah ini kalau kita lihat ya. Nah kalau kita lihat dari sini, the equilibrium output itu apa? Itu adalah AE atau Y. Di mana AE atau Y itu adalah C plus I plus Q. Ya, jadi kita juga bisa bilang bahwa AE itu adalah sama dengan C plus I plus G. Sama aja. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada output atau income Y, kemudian ada pajak, kemudian ada disposable income YD. Ya, jadi kalau misalkan income-nya 300, pajaknya selalu sama nih. Pajaknya dipukul rata sama fix, ya, nggak berdasarkan pendapatan, tapi dipukul rata 100 semua. Jadi 300 dikurangi 100, 200, 500 dikurangi 100, 400, dan seterusnya. Berarti consumption spending-nya berapa ini tadi fungsinya? Ada di slide sebelumnya. C itu sama dengan 100 ditambah 0,75 YD, maka akan kita masukin YD-nya berapa? YD-nya ini adalah ini. Ya. Oke, kita dapat C-nya adalah 250. Dan seterusnya. Sementara saving atau S, saving itu adalah YD dikurangin C. Ya, YD dikurangin C, kita dapat ini. Jadi 200 dikurangin 250, kita dapat minus 50 dan seterusnya sampai ke bawah. Plan investment spending juga dianggap sama, konstan di 100. Oke. Kemudian government purchasing G juga dianggap sama, yaitu di 100. Ya, semuanya sama 100 dari atas ke bawah. Sehingga kita dapetin plan aggregate expenditure, ini adalah plan aggregate expenditure, yaitu C ditambah I ditambah G. Maka ini adalah C ini ditambah I ditambah G. Ya. 250 ditambah 100 ditambah 100 kita dapat 450 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, sementara unplanned inventory change, jadi inventory change itu adalah apa? Unplanned inventory change itu antara perbedaan antara Y dengan
Agregat plan expenditure ya. Jadi Y dikurangin dengan C plus I plus G ini. Jadi kita dapat Y-nya berapa? Y-nya 300 dikurangin dengan 450, maka unplanned inventory change-nya adalah minus 150. Jadi di sini ada adjustment to disequilibrium. Jadi harus digimanain karena dia terjadi ketidakseimbangan ya, ketidakkeseimbangan ya. Ya, ketidakkeseimbangan, maka bagaimana output income-nya harus dinaikin. Ya. Jadi ini harus increase ya, harus dinaikin. Oke, Y-nya harus dinaikin. Nah, begitu juga di sini. Ya, di sini juga sama. Nih, berarti yang di sini harus dinaikin. Nah, di sini baru terjadi keseimbangan. Jadi keseimbangan terjadi pada apa? Y sama dengan 900. Mana impas. Jadi outputnya, income-nya itu bisa untuk bayar semua biaya-biaya. Ya. Jadi Y-nya di sini bisa untuk bayar C, bisa untuk bayar I, bisa untuk bayar K. Ya, itu baru impas. Nah, tapi ada kondisi yang di sini di mana Y-nya lebih besar daripada pengeluaran-pengeluaran. Baik dari C maupun dari G maupun dari I. Ya. Maka Y-nya harus dikurangin. Ya, Y-nya harus dikurangin supaya terjadi keseimbangan. Ya. Atau kalau mau government expenditure-nya dinaikin atau investment-nya dinaikin atau C-nya dinaikin. Ya, nanti kita bicarain lain itu akan lebih kompleks lagi nanti ya. Oke, tapi untuk sekarang kita anggap sama. Nah, ini ada yang dinaikin ya, ada gap-nya. Nah, ini kan tadi yang pertamanya ini ya, consumption function-nya itu di 100 ditambah 0,75 dikali Y dikurangin T. Ya kan? Kalau kita bilang I-nya itu adalah konstan 100 dan G-nya itu adalah konstan 100, ya. Maka tadi di sini AE-nya, sini AE itu adalah C ditambah I ditambah G. Ya, berarti ini ditambah dengan 100 ditambah dengan 100. Berarti Y-nya ini pasti jadi lebih tinggi ya untuk yang untuk yang di 900 ini terjadi equilibrium. Ya. Terjadi equilibrium karena apa? Karena AE tambah C, AE itu sama dengan C tambah I tambah G. Ini adalah gambarnya yang mana? Ini adalah gambar yang ini. Ya, yang garis yang warna hitam. Oke, yang garis yang warna hitam. Sementara yang garis yang warna ungu, ini adalah fungsi konsumsi ini. Fungsi konsumsinya ini. Ya, fungsi konsumsi ini. Di mana sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y dikurangin T. Oke, tadi saya bilang, ini kalau misalkan ini kelebihan tadi, ya, pendapatannya kelebihan, ya tinggal ditambahin aja, C-nya harus ditambahin. Gitu ya, karena tadi I-nya dianggap konstan, G-nya dianggap konstan, maka yang bisa ditambah cuma yang C-nya. Ya, C-nya bisa ditambahin. Oke, jadi C-nya harus ditambahin. Kalau di sini, kalau C-nya ditambahin, berarti di sini adalah enggak 100 lagi, ya. 100-nya di mana ya? Kenapa dia 100-nya di sini ya? Harusnya 100-nya di sini ya. C. Oke. Nah, kalau di sini berarti ini harus ditambahin. Kalau dia ditambahin, dia akan shifting, ya. Dia akan shifting ke fungsi yang ungu yang baru ini, ya. Dari sini, dari garis yang ungu ini pindah ke ungu yang baru ini. Ya, sehingga terjadi equilibrium di 900 sehingga naik ya. Jadi konsumsinya naik. Ya, kalau konsumsinya naik, dia juga bisa terjadi equilibrium. Oke, di 900 tersebut ya. Oke, saya lanjut aja. Insya Allah tinggal 2 orang ini yang berada di sini, tinggal Hafiz dengan Regi ya. Nggak apa ya. Tetap semangat ya Hafiz dan Regi ya. Oh, nanti saya ngomong sendiri nih. Cuman Anda berdua yang dengerin saya. Oke, saya lanjut ya. Ini biar kerekam aja. Ini biar bisa Anda pelajari ya. Berikutnya ini gimana nih? Oh, kamu nggak mau bergerak kan?
Nah, di sini finding equilibrium output algebraically ya, algebraically ya. Jadi tadi Y sama dengan C plus I plus G, tadi sementara C-nya itu adalah ini ya, dan ini sama dengan 100 ditambah 0,5 ditambah dikali Y minus T, sementara I-nya sama dengan 100, G-nya sama dengan 100, dan T-nya sama dengan 100. Sehingga kita punya persamaan yang baru yang ini, yaitu ini C, ya, yang ini adalah C, ini adalah C, yang ini, oke. Kemudian ini adalah I, yang ini, ya, dan ini adalah G, ini yang ini, oke, oke, yang ini. Atau kalau kita kasih T-nya kita masukin, maka T-nya ini kita substitusi dengan angka-angkanya, maka kita jadi yang ini. Ya. Mana T-nya ini adalah 100, sehingga kita dapetin fungsi Y yang baru adalah ini. Yaitu adalah 225 ditambah 0,75 Y. Makanya dari sini tadi kita lihat fungsi yang barunya mana? Ini Y, fungsi yang baru. Yang ini. Ya, fungsi yang baru ini terjadi di mana? Ini terjadi di Y sama dengan 225 ditambah 0,75 Y, ya. Ini adalah Y sama dengan 225 ditambah 0,75 Y. Ya. Oh, kita lihat ini 225 mana? Ini di 225, ini ketik ini. Oke, titik ini ada 225. Ya. Ini titik ini rada salah ya, gambar yang ini harusnya ini garisnya di 100 ini. Garis yang ungu ini harusnya ada di 100 ini. Ya. Karena ini 100. Oke. Oke, ya. Jadi itu berubah, makanya dia jadi naik. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ada government tadi, ya ada government spending, ya. Kemudian government purchasing-nya naik, G-nya jadi 100, ya. Pajaknya ada 100, kemudian investasi ada 100, ya. Kalau kita ditambah, kalau semua ini kita tambahin ke tadi, ke fungsi AE atau ke fungsi GDP, maka itu akan menaikkan GDP kita. Kalau GDP kita naik, itu artinya apa? Ini garisnya juga jadi naik, artinya orangnya jadi lebih banyak belanja, orangnya jadi lebih makmur, orangnya jadi lebih sejahtera. Ya, jadi makin ke bawah garisnya, ya itu makin tidak sejahtera. Ya, makin ke atas ini yang garis ungunya, ya itu makin sejahtera. Ya, jadi shifting, jadi dia bergerak ya ke atas, makin ke atas itu makin sejahtera. Oke, jadi dari sini kita dapetin bahwa equilibriumnya terjadi di mana? Ya, equilibriumnya ini terjadi, ini kalau kita sederhanain akan kita dapetin, yaitu pada Y sama dengan 900. Ya, jadi terjadi pada Y sama dengan 900. Ya, Y sama dengan 900 terjadi equilibrium. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang multiplier, ya. Multiplier itu pada dasarnya apa? Adalah rasio perubahan dari equilibriumnya. Ya, rasio perubahan dari equilibrium level of output to change in some exogenous variable. Ya, di mana exogenous variable itu adalah variable that is assumed not to depend on the state of the economy. Variable is exogenous if it does not change in response in change economy. Jadi tadi yang disebut dengan Hafiz tadi, ya, yang ini ya, yang ini tadi, ya walaupun pendapatannya nggak punya, tapi dia tetap ada pengeluaran. Nah itu disebut dengan exogenous variable. Jadi exogenous variable ini itu adalah variabel yang enggak berdasarkan dari perubahan change in economy ya. Jadi variable is exogenous if it doesn't change in response to the change of economy. Jadi enggak berubah ya, tetap aja orang tetap perlu makan, tetap perlu minum ya, walaupun misalkan nggak punya pendapatan. Oke. Nah, ini adalah fiscal policy multipliers.
Ini tadi Anda bisa lihat tadi ya. 1 per MPC, jadi government spending multiplier, increase or decrease in level government purchase, ada 1 dibagi MPS itu multipliernya. Final impact on the equilibrium-nya adalah delta G dikali 1 per MPS. Delta G itu apa tadi? Perubahan dari government spending atau government purchasing. Kalau tax multiplier itu adalah minus MPC dibagi MPS. Ya, atau delta tax dikali minus MPC dibagi MPS. Kalau balance budget multiplier itu sama dengan 1, ini adalah delta G. Ya, ini adalah fiscal policy multipliers. Ini masih berapa banyak ya ini saya? Kita discard. Saya pakai yang ini ya, salah. Oke. Ini kebanyakan. Saya pakai PPT yang satu lagi harus. Maaf ya, ini kebanyakan. Kayaknya kok tidak selesai-selesai. This is it. Oke, ini sampai 39. Ya. Oke, ini ya sama ya. Baiklah, kita sampai 39. I'm gonna make it quick ya. I'm gonna make it quick. Ini fiscal policy multiplier. Nah, kemudian ada government spending multiplier, di mana government spending multiplier itu didefinisikan sebagai 1 dibagi MPS. Ya. Atau marginal propensity to save. Fraction of change in income that is saved, di mana MPC sama dengan MPS. MPC ditambah MPS sama dengan 1. Oke. Itu adalah government spending multiplier. Jadi maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Jadi government spending multiplier is the ratio of change in equilibrium level of the output to change in government spending. Kita lihat di sini. Ini tadi udah kita bahas ya, government spending multiplier. Jadi ini pada dasarnya, apa cara ini ya? Ya udah. Ini adalah when household are concerned about future and plan to save more, the corresponding decrease in the consumption leads to the drop in spending income. Ya, jadi kalau savingnya bertambah, jadi artinya konsumsinya berkurang. Ya, kalau konsumsinya berkurang, akhirnya itu akan di jangka panjang itu pendapatannya akan berkurang ya, drop in spending and income. Jadi orang nggak mau belanja, dan akhirnya kalau orang nggak mau belanja, perusahaan-perusahaan juga yang belinya jadi lebih sedikit ya. Bisa lama-lama bisa jadi bangkrut atau penurunan income dari para pegawainya. Ya, kalau pegawainya penurunan income ya berarti nanti makin berkurang savingnya. Ya, jadi in their attempt to save more, household have caused a contraction in output and thus in income. They end up consuming less, but they have not saved anymore. Jadi di jangka panjang akhirnya ya jadi malah jadi juga nggak bisa saving gitu ya, karena uangnya juga malah jadi kepake buat biaya karena pendapatannya berkurang. Ya, jadi uang yang di saving, yang ditabung itu digunakan mereka buat membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. Ya, kalau income mereka berkurang. Oke. Nah, ini ada disebut dengan government budget deficit. Government budget deficit ini adalah perbedaan antara government purchasing ya dikurangi dengan tax ya. Jadi ini adalah ketika pendapatan pemerintah itu hanya terjadi dari pajak aja ya, dari pajak aja. Ya nggak ada yang lain-lain. Karena kalau di Indonesia kan selain dari pajak kan ada PNBP dengan ada hibah ya. Nah, PNBP dengan hibahnya itu dihilangin, jadi cuma ada pajak aja. Ini untuk kita simplifikasi ya. Jadi government spending harus sama dengan pajaknya ya, supaya tidak terjadi budget defisit atau terjadi keseimbangan saja. Oke. Nah, ini dia tadi seperti saya bilang, kalau G-nya, ini G-nya lebih besar daripada T, ya, maka dia harus borrow from the public, ya, to finance deficit. Jadi ini tadi yang kita sebut dengan pemerintah mengeluarkan bonds, ya. Ya, it does so by selling treasury bond, ya.
Nah, ini in this case the part household saving as goes to the government. Jadi karena tadi kalau kita bicara tentang disposable income itu kan terdiri dari C sama S ya. Nah, consumption-nya buat tadi beli belanja-belanja. Nah, tadi bonds-nya ini dibelinya pakai apa? Dibeli pakai saving ini. Oke. Obligasi ini dibeli pakai saving ini. Ya. Nah, makanya saving-nya ini nanti perginya adalah bukan consumption ya, tapi ini perginya nanti ke G. Ya, jadi masuknya ke G. Jadi government purchasing-nya makin tinggi. Ya, G-nya makin tinggi. Oke, nah kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Ya, karena tadi bicara tentang pengeluaran negara, tadi government purchasing dan pajak. Jadi kita bagi jadi dua itu aja ya, antara pajak dan spending, purchasing itu harus seimbang. Nah, kemudian kalau disebut dengan kebijakan ekspansif itu adalah ketika negara berada dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah, ya ditandai dengan lemahnya daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakatnya rendah, maka tingkat pengangguran akan tinggi. Nah, di sini ada contractional gap atau deflationary gap, ya, yaitu kondisi di mana output potensial atau YF lebih tinggi dibandingkan aktualnya. Ya, pada saat terjadi kontraksi gap ini, kondisi perekonomian ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Ya, tujuan kebijakan adalah agar orang membelanjakan lebih banyak uang. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah apa? Pemerintah harus nurunin pajak. Pajak harus diturunin supaya consumption-nya orang jadi lebih banyak. Orang lebih banyak belanja. Ya, kalau pajak diturunin, di sisi harga-harga barang juga jadi lebih murah. Ya, uangnya uang dari household atau rumah tangga juga jadi bertambah banyak ya, sehingga nanti mereka bisa belanja lebih banyak. Kalau mereka belanja lebih banyak, nanti diharapkan daya beli masyarakatnya jadi lebih tinggi. Oke, kalau daya beli masyarakatnya lebih tinggi, nanti diharapkan memacu perekonomian atau pertumbuhan. Ya, atau tingkatkan belanja negara. Jadi belanja negara harus ditambah dengan tadi belanja negara. Belanja negara itu apa tadi? Kayak bikin rumah sakit, bikin sekolah, ya, dan lain-lain, bikin jalanan, itu kan semua belanja negara. Ya, jadi belanja negara harus dinaikin atau rekrut pegawai negeri. Ya, jadi naikin belanja negara supaya apa? Supaya orang punya pekerjaan. Ya, kalau orang punya pekerjaan, nanti mereka punya daya beli. Ya, daya beli masyarakatnya jadi tinggi. Itu adalah kebijakan ekspansif. Kemudian di sini kita skip aja ini ya, tadi udah kita bahas ya, ini tadi di sebelumnya. Jadi kalau ekspansif itu adalah kita bergerak ya dari Y ke Y1 ke YF. Ya, bergerak dari titik ini ke titik ini. Ya, jadi dinaikin pertumbuhannya. Yang tadinya exogenous variabelnya segini, exogenous variabelnya jadi lebih tinggi karena standar hidupnya juga jadi lebih tinggi. Oke. Ya. Kemudian kalau kebijakan kontraktif itu adalah dilakukan saat negara berada pada kondisi memprihatinkan ya. Jadi inflasinya tinggi. Nilai tukar mata uangnya rendah. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Makanya melakukan minimasi pengeluaran negara. Pengeluaran negara dikurangin. Ya. Kemudian pajak-pajak dinaikin. Ya. Pengeluaran negara dikurangin artinya ini adalah naikin, salah satunya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Ya, jadi pengeluaran pajak dikurangin, belanja-belanja pemerintah dikurangin, ya nggak bikin apa-apa dulu, ya karena ini kayaknya agak aneh ya. Kebijakan kontraktif itu mengurangi, ya. Jadi karena kontraktif ini adalah mengecilkan pertumbuhan ya, mengecilkan pertumbuhan. Ya, tapi ini bukan dalam keadaan memprihatinkan ya, kadang-kadang dia over ya, ini salah ya. Jadi dia kadang-kadang over ya, pertumbuhannya terlalu tinggi ya. Kadang-kadang kalau pertumbuhan terlalu tinggi itu juga nggak bagus untuk sebuah perusahaan.
Contohnya kayak misalnya mesin ya, mesin yang kalau diforsir terus-terusan gitu ya, yang tadinya cuman untuk 1000 jam misalkan mesin itu, tapi mesin itu dipakai untuk 1500 jam, itu kan artinya diforsir ya. Pertumbuhannya tinggi, pertumbuhannya jadi tinggi ya. Tapi itu nggak bagus buat perusahaan, bukan perusahaan, nggak bagus buat negara karena nanti akan terjadi fatigue, akan terjadi pelemahan, tiba-tiba nanti mati ya, karena karena ekonominya dipaksa untuk bekerja lebih keras. Sehingga dari situ pemerintah harus melakukan kebijakan kontraktif. Jadi harus dikecilin. Ya, jadi kondisi memprihatinkannya itu adalah tidak dalam memprihatinkan dalam orang susah mencari pekerjaan atau apa, semua orang dapat pekerjaan nih ya dalam kondisi ini. Cuman memang inflasinya tinggi ya. Jadi inflasinya tinggi karena apa? Karena mata uang banyak beredar, orang pada kaya semua, jadi barang-barang harganya mau berapapun ya dibeli aja gitu ya, karena orang punya uang, jadi inflasinya jadi tinggi ya. Jadi kalau misalkan itu terjadi, pemerintah harus ngurangin ya, jadi jangan tumbuh terlalu tinggi ya, dibatasin pertumbuhannya ya, dengan tadi mengurangi pengeluaran negara. Jadi negara juga nggak usah banyak belanja lagi gitu ya. Ya infrastruktur cukup, jangan ditambah-tambah lagi, misalkan seperti itu ya. Kemudian dengan naikin pajak dinaikin, sehingga tadi orang-orang jadi mengurangi belanja. Kalau pajak yang dinaikin kan barang-barang jadi lebih mahal ya, sehingga orang mengurangi belanja. Seperti itu ya. Ini gap-nya yang tadi dari sini ya, ini full employment ya, dipindahin ke titik yang ini. Oke, jadi dikontraksi, dikurangin. Oke, itu dulu mungkin dari saya. Ada, Masya Allah, ini tinggal saya sendiri di sini. Baiklah, kalau begitu, tapi untung ini saya rekam ya. Jadi karena saya rekam, jadi Anda sekalian tetap bisa mengikuti pengajaran online saya ini. Jadi Anda bisa buka dan pelajari ya. Kalau misalkan Anda ada waktu ketika nanti listrik udah mulai hidup lagi ya, dan nanti kita nggak banyak gangguan dari luar, jadi Anda bisa Anda bisa kerjakan atau Anda bisa melakukan playing ya dari kuliah kita sore hari ini. Oke guys, kalau begitu baik, ini saya lagi ngomong sendiri ini ya, nggak apa-apa lah ya, nanti Anda ini ya, Anda replay. Ada beberapa tugas yang Anda harus lakukan di LMS seperti biasa, ada kuis yang Anda bisa kerjakan. Saya kasih waktu mungkin agak lebih lama karena beberapa atau kebanyakan dari kalian mengalami mati lampu ya. Baik, kalau gitu mungkin cukup dari saya untuk hari ini ya. Cukup untuk hari ini, kita ketemu lagi di minggu depan dan kita komunikasi melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.